Oh Pak Said. Ya, terima kasih Pak Furqon. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada Pak Hadianto Said yang senantiasa segar hadir untuk menemani kita berbicara tentang Restra dari banyak satuan kerja. Dan hari ini, hari ke-9 ya, hari ke-9, kita akan memaparkan Restra dari PDSI yang menurut saya di era digital sangat penting, sebab banyak pembelajaran yang sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi untuk memudahkan, kemudian menyebarkan data informasi yang diperlukan oleh kami sebagai warga akademik atau sivitas akademika. Dan Pak Hadi, Pak Saiful Huda ini orang yang paling banyak menerima pesan, Pak, ya. Dari semua orang, karena semua harus diurus Pak Huda ini ya, terkait dengan input data macam-macam, Pak. Jadi nggak pernah berhenti Pak pekerjaannya. Karena apalagi kata Pak Huda, teknologi terus berkembang, maka harus diperbaharui. Yang lebih memprihatinkan itu Pak, kalau jaringan putus Pak. Ya itu, waduh, itu yang padahal bukan PDSI yang harus bertanggung jawab, tapi PDSI minta untuk memastikan agar hubungan atau bisa jalan ya. Oleh karena itu kita akan dengar lebih jauh dari pengeluaran Pak Huda dan rekannya Pak Hendun untuk bisa memberikan pandangan terkait dengan Dastra yang mungkin banyak hal yang kami sendiri tidak begitu memahami secara utuh. Mungkin bahasanya mungkin perlu juga, karena bahasa teknis kadang saya kurang paham Pak Huda ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini bagian kita belajar dari orang lain yang tidak satu satuan kerja. Dipersilakan Pak Saiful Huda. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Direktur Pak Hadianto, kemudian Pak Furqon, dan pimpinan yang lain, dan juga rekan yang lain, bahwasanya sebenarnya PDSI kan sesuai jadwal itu tanggal 1 harusnya. Cuman kami di keluarga ada masalah sehingga baru hari ini bisa presentasi. Dan kemudian sebenarnya kami ingin dari awal itu mengikuti terutama pada pelatihan Renstra ini. Cuman ini Pak Hadi, di kami kemarin fokus ke pelaporan PDDikti karena pelaporan pada 2021 genap itu ditutup bulan ini. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena nggak bisa ikut dari awal. Begitu Pak. Nah, kemudian yang kedua, kami langsung pada pemaparan Renstra kami yang sudah kami buat sebelumnya, dan itu mengacu kepada Renstra Universitas Nurjadid, begitu. Nah, mohon izin mungkin sambil lalu kami perlihatkan gitu. Monggo Pak. Sudah muncul ini? Ya, muncul Pak. Oke. Mohon maaf, ini yang ada saat ini kami Renstra dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini mengacu pada Renstra Universitas Nurjadid. Nah, PDSI memiliki rencana strategis yang meliputi, yang itu pun inti dari adanya PDSI itu sendiri, yaitu pada sistem informasi dan layanan internet. Nah, hal ini didasarkan pada pertama itu manajemen pendidikan tinggi yang ada di kampus kami, kemudian aktivitas Triderma, lalu yang terakhir adalah tata kelola. Nah, adapun yang melatar belakangi Renstra PDSI ini, dulu saat kami mempelajari Renstra Universitas, itu titik tekan, di antara titik tekan yang kami temukan itu adalah kampus ingin menjadi good governance university.
melalui standar pemenuhan standar SNDT, kemudian dari standar UNUJA sendiri, dan beberapa standar juga di kampus kita berlakukan seperti ISO, dan mungkin ada yang lain yang luput dari pemahaman kami. Nah, dari itu kami berpikir peran sistem informasi di sini mungkin itu cukup bisa dibilang cukup vital kalau memang nantinya pada akhirnya itu ingin melakukan pengelolaan data yang cepat, kemudian akurat dan tepat juga. Nah, oleh karena itu kami berpikir bagaimana cara PDSI ini sebagai unit, kalau di struktur organisasi kan setahu kami PDSI itu sebagai unit pembantu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu universitas mencapai good governance university pada 5 tahun, yaitu rentang 2018 sampai 2022. Nah, sehingga kami pikir bagaimana sekiranya pekerjaan yang itu bisa dibantu oleh komputer itu akan dibuat programnya. Nah, begitu. Sebenarnya yang melatar belakangi adanya sistem informasi PDSI itu mempermudah pekerjaan manusia, sebenarnya begitu, Pak. Dan mudah-mudahan tidak menambah pekerjaan manusia. Ya, itu adalah mempermudah pekerjaan manusia begitu. Nah, kemudian terkait dari visi kami, tetap visi kami itu mengacu pada universitas. Nah, kalau visi universitas itu kan menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis data kelola unggul. Nah, basis data kelola unggul ini menjadi acuan sebenarnya, acuan dalam perumusan visi PDSI tahun 2018 sampai 2022, yaitu mendukung. Nah, jadi kami posisi di sini sebagai tim pendukung, gitu. Pendukung terciptanya tata kelola unggul Universitas Nurul Jadid berbasiskan teknologi informasi di tahun 2022. Nah, indikator pencapaian visi ini kami melihat bahwasanya ini bisa tercapai jika SIMPT atau kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi di Universitas Nurul Jadid itu telah mampu memberikan dukungan dan layanan informasi secara internal dan eksternal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan tinggi, aktivitas tridharma perguruan tinggi, dan tata kelola. Ini mungkin ada beberapa contoh yang alhamdulillah beberapa yang mungkin telah tercapai dengan adanya SIMPT ini, seperti efisien. Efisien di sini contoh yang dahulunya itu kartu hasil studi itu dalam bentuk cetak, dulunya begitu. Nah, dengan adanya SIMPT itu sudah bersifat digital. Ada beberapa yang sudah alhamdulillah sudah kami pangkas, yaitu kalau itu berupa dokumen yang masih dicetak, itu kan masih perlu di print, kemudian masing-masing fakultas itu masih perlu stempel, Pak. Dokumen KHS itu, dan itu juga masih perlu melakukan penjadwalan kapan kartu hasil studi itu dibagikan ke masing-masing mahasiswa. Untuk yang program studi yang lumayan banyak, artinya lumayan banyak di sini mungkin ya sekitar 400-an mahasiswa ke atas, itu kan bisa jadwalnya lebih banyak. Atau bahkan di sini kan basisnya pesantren, Pak. Jadi jadwal itu bisa dipisah, kan? Untuk putra ataupun putri itu untuk meminimalisir berkumpulnya putra dan putri itu bisa dipisah. Nah, dengan adanya SIMPT ini diantaranya efisien itu sudah bisa kita raih karena KHS itu sudah tidak perlu melakukan hal yang disebutkan tadi, karena dari rumah pun mahasiswa itu sudah bisa mengunduh kartu hasil studi itu tanpa perlu ke kampus ataupun tanpa perlu mengantri atau tanpa perlu melihat saya kapan nih mau ngambil KHS. Nah, itu sudah tidak perlu lagi. Nah, kemudian untuk mencapai visi itu kami ada beberapa misi
yaitu menyediakan base data yang terpusat, valid, aman, serta reliable, kemudian menyediakan sistem informasi dalam mendukung tridharma perguruan tinggi dan tata kelola, kemudian menyediakan sarana dan infrastruktur sistem informasi, lalu menyediakan akses data yang stabil dan cepat terhadap sumber atau sistem informasi, melakukan pendampingan kepada seluruh sivitas akademik, kemudian menjalin kerjasama dalam bidang sistem atau teknologi informasi. Meskipun dari beberapa misi ini masih lumayan banyak PR-nya, Pak, begitu. Kemudian tujuannya adalah yang pertama itu tersedianya base data yang terpusat, valid, aman, serta reliable, kemudian tersedianya sistem informasi dalam mendukung tridharma, kemudian tersedianya sarana dan infrastruktur sistem informasi yang memadai, lalu tersedianya akses data yang stabil, cepat terhadap sumber data, lalu terwujudnya aktivitas akademika yang memiliki pemahaman tentang pemanfaatan sistem informasi. Jadi sebenarnya titik tekan pada sistem informasi ini adalah yang pertama bagaimana data itu yang ditampilkan akurat. Nah, kemudian yang kedua bagaimana itu bisa diakses cepat. Kemudian yang ketiga itu tepat waktu. Jadi kadang ada data yang memang itu bisa diakses cepat, datanya juga akurat, tapi tidak tepat waktu, itu menjadi kurang berguna juga data ataupun informasi begitu. Kemudian yang terakhir itu terjadinya kerjasama dalam bidang informasi atau teknologi informasi dengan berbagai pihak. Untuk kerjasama ini masih kami di sebatas di internal ya, terutama dengan pesantren seperti file-over di jaringan ini, Pak. Nah, kemudian kebijakan strategis dan sasaran program. Nah, terkait kebijakan strategis dan sasaran program di Renstra PDI, yang pertama itu adalah menyediakan layanan berbasiskan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Nah, ini kami hanya bagaimana itu bisa menyediakan sarana saja, begitu. Kemudian menyediakan layanan berbasiskan teknologi informasi yang mendukung pola pembelajaran berorientasi pada tercapainya MDGS dan profil lulusan. Kemudian menyediakan sarana dan infrastruktur penelitian, lalu mendukung pelayanan profesional dan atau pengabdian kepada masyarakat, mendukung manajemen berbasis pengetahuan, kemudian menyediakan layanan pengelolaan dan pelaksanaan sistem pendukung berbasiskan komputer, lalu mendukung pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Jadi di sini pun juga kami fokuskan itu pada proses pendukungnya, begitu. Kemudian dengan mengacu pada 7 isu strategis yang telah disampaikan di atas, jadi ada beberapa rumusan kebijakan strategis yang telah kami buat kemarin, yaitu pertama, mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pendidikan tinggi, tridharma perguruan tinggi, dan tata kelola, kemudian menyediakan akses internet dan intranet dan internet yang stabil yang dapat diakses di seluruh area kampus. Ini intranet dan internet di kami dipisah, Pak. Jadi untuk akses ke server yang itu diakses via internal kampus, maka koneksinya juga internal. Nah, sedangkan untuk yang keluar ataupun dari orang luar mengakses server kita, itu baru di internet. Jadi ada beberapa keuntungan dengan kami membuat jalur akses yang seperti ini. Kemudian terakhir menyediakan akses informasi yang dapat dikonsumsi publik secara terus-menerus, stabil dan aman. Kemudian program strategis. Yang pertama itu adalah lingkup kinerja server. Program strategisnya adalah penguatan dan peningkatan standar kinerja server, kemudian jaringan internet, penguatan dan peningkatan standar jaringan internet, terus software engineering itu penguatan dan peningkatan standar pengembangan sistem informasi,
Lalu sistem informasi pendidikan dan pengajaran, penguatan dan peningkatan standar sistem informasi pendidikan dan pengajaran, sistem informasi penelitian, penguatan dan peningkatan standar sistem informasi penelitian, sistem informasi pengabdian kepada masyarakat, sama penguatan dan peningkatan juga, kemudian sistem informasi bersama, penguatan dan peningkatan standar juga, lalu sistem informasi tata kelola, penguatan dan peningkatan standar sistem informasi tata kelola. Kemudian arah kebijakan pengembangan. Ini dalam rangka pencapaian tersebut, maka PDSI harus melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem informasi yang meliputi 1. Strategi pengembangan, 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana serta infrastruktur, yang ketiga penggunaan sumber daya teknologi, yang keempat pengembangan sumber daya manusia, kemudian, wah ini salah nomor Pak, nomor 5 pendanaan, dan terakhir itu adalah tata kelola. Nah, proses tersebut itu akan terjadi secara berkesinambungan dengan tetap mempertimbangkan kondisi internal PDSI dan internal UNUJA, atau dari sisi PDSI itu adalah eksternal PDSI. Ini kenapa? Karena melihat kebutuhan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Contoh, pada saat pelaporan ke PDDikti itu, memang di internal kami itu tidak terjadi perubahan mekanisme pelaporan, tapi dari PDDikti itu sendiri itu terjadi, yaitu dari kemarin migrasi feeder ke neo feeder itu ternyata saat proses sinkronisasi data itu terjadi perubahan sistem di neo feeder sendiri. Nah, sehingga di kami itu perlu adanya adaptasi. Bagaimana sebelumnya sinkronisasi yang sudah berjalan normal, kemudian dengan adanya neo feeder menjadi tidak normal, maka di sistem kita perlu mengadaptasi sehingga itu akan menjadi normal kembali. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi pengembangan. Nah, dalam rangka melakukan strategi pengembangan ada beberapa rincian yang kami buat, yaitu pertama adalah penguatan tata kelola PDSI dengan melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan penerapan standar sistem informasi UNUJA. Jadi kami pikir untuk pengembangannya bagaimana di internal PDSI sendiri itu harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita keluar begitu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kemampuan pengembang software sistem informasi dengan menyediakan resource teknologi terbaru dan penugasan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan software development. Nah, jadi di kami itu sangat memberikan keleluasaan kepada seluruh karyawan PDSI ketika ingin menambah wawasan, terutama pada tool pengembang software. Karena sampai saat ini toolnya saja itu lumayan pesat perkembangannya. Jadi bukan hanya sistem informasinya atau bukan hanya produknya, tapi alat yang digunakan untuk menghasilkan produk itu pun sekarang terus berkembang. Jadi PDSI sangat memberikan keleluasaan kepada tiap individu di unit kami untuk melakukan penambahan pengetahuan gitu. Kemudian pengadaan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas pendukung berupa jaringan internet, server, dan teknologi lainnya yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup sistem informasi. Nah, ini berkaitan dengan sisi hardware-nya juga. Karena mau tidak mau sebenarnya sistem informasi itu kan berjalan di hardware. Dan endingnya itu manusianya sendiri gitu, pada endingnya. Jadi katakanlah seperti Google pun, sehebat apapun dia punya software dan hardware, tapi ketika manusianya kurang bisa memanfaatkan itu, pada akhirnya jadi kurang berguna juga, Pak. Seperti halnya ada beberapa yang mungkin akunnya kena hack dan sebagainya, itu kadang memang ada mungkin beberapa unsur yang bisa menyebabkan itu, dan itu disebabkan oleh human-nya sendiri. Gitu. Kemudian melakukan sentuhan teknologi informasi yang mencakup kedalaman perguruan tinggi dan tata kelola di universitas. Kemudian
program dan indikator kinerja. Ini ada beberapa tahapan pencapaian aspek kinerja. Yang ini kinerja server nih. Ini kinerja server yang kami targetkan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Kemudian ini untuk indikator jaringan internetnya. Oke, mungkin sedikit untuk server kami jelaskan. Pertama, peningkatan kecepatan respon server terhadap request pengguna. Strategi yaitu meningkatkan performa web server 1000 per poin. Nah, ini sebenarnya kami mengacu pada kemarin dan sampai saat ini kita menggunakan CWP, yaitu CentOS Web Panel. Di sana disebutkan ketika menggunakan sebuah web server ini, maka dia punya persentase kecepatan berapa per permintaan gitu. Nah, memang kami belum melakukan pengujian langsung, Mbak. Seperti semisal ya, kita menyediakan katakanlah 250 pengguna, bagaimana seandainya 250 pengguna itu diajak untuk mengakses katakanlah website Unuja. Website Unuja yang utama yaitu unuja.ac.id itu berbarengan. Nah, itu bagaimana dampaknya? Apakah websitenya akan langsung down dan sebagainya? Nah, ini perhitungan per 1000 poin ini itu perhitungan dari CWP sendiri yang kita jadikan data sebagai perhitungan. Meskipun dari sisi kami sendiri itu belum pernah mencoba. Hanya saja, Pak. Hanya saja kami simpan log akses dari pengguna, terutama pada aplikasi mahasiswa. Untuk aplikasi mahasiswa saja, sebenarnya kan ada banyak website ataupun aplikasi yang ada di satu server. Ini yang kami bicarakan adalah server A. Nah, di server A ini sendiri, itu mahasiswa login tiap harinya itu bisa 1000-an. Dan itu di server kita masih mumpuni untuk itu. Dan itu pun, itu hanya satu aplikasi yang coba kita log. Dan yang lain, alhamdulillah itu masih berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala yang disebabkan oleh pihak ISP yang menyebabkan server kami tidak bisa diakses begitu. Kemudian terkait tahap pencapaian aspek jaringan internet. Nah, tersedianya titik hotspot internet di seluruh area kampus. Nah, berbicara terkait area kampus di sini, Pak Hadi, kampus kami selalu melakukan pembesaran mungkin, entah ada gedung baru, kemudian ada gedung tapi nambah tingkatnya, sehingga areanya di kampus kami terus membesar. Fokus kami itu bagaimana sekiranya semua area, entah area itu lama ataupun ada area baru, itu titik hotspot untuk WiFi itu ada. Jadi kalau mahasiswa pun pindah ke ruangan satu atau ke ruangan yang lain, itu akses internetnya itu masih bisa begitu. Jadi fokusnya bagaimana di tahun 2022 itu semua area yang ada di kampus itu tersalurkan. Jadi ada titik hotspotnya. Meskipun sekarang ada, cuman beberapa titik memang kurang bagus. Kalau adanya ada, cuman setelah kami uji coba itu memang kadang putus, kadang enggak. Tapi di beberapa itu enak, malah lebih sangat enak. Bahkan mahasiswa yang punya perangkat yang lumayan baru ya mungkin, itu bisa kecepatan dia dapat 10 Mbps-an ke atas. Itu satu orang mahasiswa itu bisa. Karena berbicara terkait kecepatan internet, itu harus sinkron antara klien sama penyedianya. Dalam hal ini kan penyedianya access point, kemudian kliennya itu adalah laptop dari mahasiswa sendiri. Nah, access point oke, bisa cepat, tapi kalau laptop dari mahasiswa itu lemot, tetap saja jaringannya akan lemot begitu. Tapi ketika kedua-duanya sudah mumpuni dalam hal itu, maka kecepatan aksesnya bisa di atas rata-rata. Sebenarnya untuk kecepatan ini bisa kita atur, bahkan satu mahasiswa itu bisa dapat berapa itu bisa kita atur. Tapi untuk saat ini, untuk device yang itu bagus, kemudian sinyal bagus, itu bisa mendapatkan hasil kecepatan
yang lebih baik daripada yang bisnisnya kurang mumpuni, kemudian koneksi ke akses point kurang bagus. Kemudian tersedianya jaringan LAN di seluruh area tenaga kependidikan. Jadi bagaimana agar seluruh tenaga kependidikan itu punya akses ke internet via LAN. Sampai saat ini untuk LAN dan wireless masih menurut dari percobaan kami itu lebih bagus masih LAN. Gitu. Jadi prioritas utama untuk tenaga kependidikan itu bagaimana tersambung LAN. Kalau untuk HP itu tetap kita sediakan access point. Gitu. Kemudian pencapaian aspek software engineering. Nah, ini kan software rekrutmen per aplikasi terdokumentasi dengan baik. Sebenarnya kami ingin begitu, cuman sampai saat ini masih belum terdokumentasi dengan baik. Tapi dokumentasi tetap ada, gitu Pak. Kemudian pencapaian aspek sistem informasi pendidikan dan pengajaran. Program penyediaan dan pengembangan layanan sistem informasi pendidikan dan pengajaran. Strateginya menyediakan dan mengembangkan sistem informasi manajemen penerimaan masa baru. Indikatornya tersedianya sistem informasi manajemen penerimaan masa baru. Alhamdulillah sejak tahun 2018 di kami sudah membuat itu dan itu sudah berjalan. Namun tetap PR pasti ada. Sebenarnya sama sih, sama seperti seluruh sistem informasi yang ada di dunia pasti ada bug-nya. Kemudian pasti ada pengembangannya. Kalau kita lihat di gadget kita di Play Store itu kan pasti sering tuh ada update tuh pasti. Nah, sama di kami, apalagi kami yang ini lingkupnya kecil, Pak, kecil dan kemudian kami masih terus dalam proses pembelajaran. Pastinya bug-nya sangat banyak. Cuman itu bagaimana kita tampung dan kita perbaiki pada khusus untuk penerimaan masa baru ini kita akan perbaiki sehingga pada penerimaan tahun akademik yang baru berapa bug yang terjadi itu sudah clear begitu. Kemudian tahap pencapaian aspek sistem informasi dan penelitian. Program penyediaan dan pengembangan layanan sistem informasi penelitian yaitu menyediakan dan mengembangkan sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Indikatornya tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini Pak Hadi, di kami beberapa sistem informasi PDSI ternyata tidak bisa mengcover secara keseluruhan, sehingga dari masing-masing unit itu ada apa? Ya niat bagus ya, tetap niat bagus. Jadi masing-masing unit itu membuat sistem informasi sendiri. Nah, namun pembuatan itu tetap berkoordinasi dengan kami, dengan PDSI gitu. Sehingga meskipun itu dikembangkan oleh pengembang dari masing-masing unit ataupun masing-masing unit menyewa pengembang lain, tetap ada koordinasi dengan kami. Itu untuk apa ya? Untuk agar data yang ditampilkan ataupun resource atau sumber daya yang ada itu PDSI tetap ada di sana. Seperti semisal seluruh sistem informasi yang dibuat oleh unit kerja lain yaitu bukan PDSI, maka servernya, kemudian jaringan internetnya itu tetap ditanganin oleh PDSI begitu. Ataupun semisal data fakultas, prodi ataupun data mahasiswa dan dosen itu kami menyediakan API yang bisa dikonsumsi oleh sistem informasi di luar yang dibuat oleh PDSI, begitu. Kemudian sama untuk pengabdian kepada masyarakat, lalu kerjasama juga begitu. Saat ini dibuat oleh unit humas sendiri. Kemudian yang Oh iya, sebentar. Bagian F tadi apa tadi? Bagian F? bagian Ya ini program indikator sistem informasi kerjasama. Yang di atas ini tadi apa? pengabdian Pengabdian kepada ya. masyarakat. Oh oke. Oke.
kurang lebih sama lah dengan yang di itu ya, yang Oke, benar Pak. yang di atas. Kemudian program dan indikator sistem informasi tata kelola. Hmm. Program penyediaan dan pengembangan layanan sistem informasi tata kelola. Strateginya menyediakan dan mengembangkan website institusi dan seluruh lembaga atau unit kerja. Indikator tersedianya website institusi dan seluruh lembaga atau unit kerja. Alhamdulillah untuk website profile institusi itu digarap semua oleh RSI, terutama di sini ada Pak Indun pengembangnya di sini. Untuk website institusi sendiri itu di kami sudah sampai ke 3 bahasa, yang keduanya yaitu bahasa Inggris dan Arabnya itu dipisah secara sistem, maksudnya tidak melakukan translasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun ke bahasa Arab secara otomatis, tapi memang resource aslinya itu memang berbahasa Arab dan Inggris. Karena beberapa website yang coba kami pelajari yang itu otomatis translate-nya itu kadang kurang ini. Dari yang paham bahasa Inggris dan bahasa Arab begitu kan. Jadi itu dipisah gitu. Kemudian kerangka implementasi. Ini pertama adalah sosialisasi, kemudian sumber daya, koordinasi, dan dukungan. Nah, untuk sosialisasi, sebenarnya sudah sewajarnya ketika sistem informasi itu dibuat, atau sebelum ataupun ketika pengembangan atau sesudah, pasti sosialisasi itu ada. Nah, terutama bagaimana untuk sistem informasi itu bisa dipakai oleh user, maka pastinya perlu disosialisasikan. Sebenarnya kemarin di awal-awal PDSI itu lahir, kami sempat mensosialisasikan, meskipun itu dalam bentuk langsung menghubungi masing-masing pimpinan untuk mengumpulkan kira-kira apa saja kebutuhan yang ada di lingkungan kampus, dan itu bisa dibantu oleh komputer, maka kami upayakan itu bisa dibuat begitu Pak. Meskipun sekarang belum semuanya dibuat begitu. Kemudian sumber daya manusia dalam hal ini adalah analis sistem, kemudian analis database, kemudian programmer, desainer antarmuka aplikasi, tester aplikasi, serta analis dan desainer jaringan harus memiliki kemampuan yang profesional sehingga dapat menghasilkan sebuah layanan teknologi yang tepat sasaran, cepat, aman, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Meskipun dalam hal ini kita terus di unit kami, di seluruh anggota kami terus belajar untuk menuju ke profesional yang dimaksud itu. Karena memang teknologi kan terus berkembang. Jadi kami terus belajar bagaimana ada teknologi baru, kami mencoba untuk bisa beradaptasi dengan itu, sehingga bisa kami manfaatkan untuk entah itu dalam pengembangan sistem informasi yang baru atau melakukan perbaikan dengan dasar bagaimana bisa menghasilkan produk yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ketika ada teknologi baru, cuman hasilnya ketika kita ukur mungkin tidak begitu signifikan, itu bisa saja tidak dipakai. Tapi ketika itu memang dibutuhkan, contoh ada beberapa tool yang itu memang bagus ketika dikembangkan dengan lebih dari satu orang. Nah, maka kita akan pakai itu. Kemudian sumber daya lain, kemampuan hardware. Ini merupakan sumber daya lain yang dijadikan modal dasar dalam mengimplementasikan rencana strategis yang telah dirancang. Sumber daya lain ini jika diberdayakan dengan baik atau ditingkatkan kemampuannya, jika diperlukan, akan mampu mendukung implementasi program-program yang ada. Ini yang nampak jelas adalah software-nya, Pak. Software-nya. Jadi bisa saja nih, programnya itu sudah bagus, kemudian bandwidth internetnya besar, tapi hardware yang menjalankan program itu kurang bagus, maka dari luar, dari sisi pengguna, itu akan terlihat lemot. Nah, alhamdulillah di kami
kemarin di tahun 2020-an, terutama pada saat pandemi, itu kami diperbolehkan untuk membeli server baru. Dan server baru itu menurut kami sangat, di kami Pak Hadi itu ya spesial gitu. Sehingga sangat mendukung pada program-program yang terus dikembangkan oleh masing-masing kerja ataupun fokus pada PDSI itu sendiri. Kemudian koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan rencana strategis PDSI dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Koordinasi pada tahap perencanaan dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan semua unit kerja yang terlibat atau sebagai pengguna sistem seperti rektor dan wakil rektor. Koordinasi ini menampung aspirasi seluruh aktivitas akademika UNUJA dan mendapatkan perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan. Nah, koordinasi ini yang sangat intens dari kemarin memang dengan masing-masing fakultas, meskipun dengan yang lain juga sama. Dalam artian begini, terkadang ketika kita mengumpulkan bug dari sistem, itu dia bisa via keluhan. Jadi terkadang yang masuk kami itu keluhan lewat WA ataupun lewat Telegram, itu kami note. Nah, itu dijadikan bahan untuk perbaikan. Kalau itu kebutuhannya sangat mendesak, maka perbaikan itu akan langsung dikerjakan di ketika itu. Kemudian dukungan. Dalam pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan internet, BSI tidak dapat berbuat banyak tanpa adanya dukungan dari seluruh sivitas akademika. Pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan internet berujung pada tingkat kepuasan pengguna. Untuk itu, peran sivitas akademika yang turut aktif menyampaikan kebutuhan dan keluhan ada hal yang sangat diperlukan oleh PDSI agar dapat mengambil tindakan cepat dalam menangani kelemahan tersebut, hingga mencapai titik kebutuhan yang telah diterapkan di dalam standar informasi UNUJA. Alhamdulillah sampai saat ini, terutama pimpinan itu sangat mendukung kami Pak Di, dalam melakukan pengembangan informasi ataupun terkait layanan internet. Dan semuanya ada juga yang tidak pekerjaan yang sebenarnya itu menjadi rutinitas kami, yaitu melakukan pelaporan ke PDDikti, itu juga sangat didukung. Juga ke Kemenak juga kami juga melakukan pelaporan, dan juga yang terakhir kami juga melakukan pelaporan ke pondok pesantren begitu Pak Andi. Jadi di PDSI itu untuk melaporkan data yang ada di kampus itu sebenarnya tujuannya ada 3. Yang pertama itu ke Kemendikbudristek, yaitu yang kedua adalah ke Kemenak, yang ketiga itu ke pondok pesantren. Gitu. Mungkin itu saja Pak Hadi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali ketidakjelasan dengan pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Ya, bagaimana moderator? Langsung ya? Kedengaran suara Pak Saidah? Masih Iya Pak, sangat jelas Pak. Minta maaf, lupa Ya. buka mic. Oke. Jadi langsung ya saya ini. Ya, silakan Bapak. Mungkin dokumennya tetap ditayangkan Pak Saiful. Yang tadi ya nanti kita cek. Ini secara keseluruhan saya komentar dulu secara keseluruhan. Jadi yang disampaikan datanya tadi ada, dan mulai dari visi dan misi juga termasuk di pendahuluan tadi visi misi, kemudian program-program indikator yang sudah dilaksanakan ya, dan ataupun yang sedang berjalan, kelihatannya memang spesifik pada tugas-tugas yang diemban oleh PDSI ya. Progres-progres yang dilaporkan dalam draft ya, rancangan dan draft ini
cukup detail, ya cukup detail untuk kegiatan sebelumnya cukup detail dan kayaknya untuk arah pengembangannya ke depan itu bisa berpijak pada data-data yang sudah ada. Ya mungkin nanti ditambahkan karena kan ini memang belum registrasinya belum jadi, belum kelihatan rencana strategisnya ke depan. Ya, itu ini data-data sebagai tempat berpijak. Ya mungkin di bagian bab apa nanti ada rencana strategis di situ. Nanti dipaparkan analisis SWOT-nya, ya belum ada tadi analisis SWOT-nya. Kemudian juga setelah analisis SWOT biasanya ya sebelum analisis SWOT itu biasanya kita sampaikan data-data tadi yang sudah ada, data-data capaian atau analisis situasi. Ya, kemarin-kemarin juga seperti itu. Jadi data-data tadi capaian-capaian sebelumnya. Yang sudah itu adalah situasi yang sudah dicapai, apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, target ya yang sudah melampaui target, yang belum mencapai target, yang ini itu dilaporkan tadi sudah ada, tinggal dipertajam nanti ya. Nah dari situlah baru kita ke analisis SWOT. Nah, jadi apa yang harus dilakukan, kita melihat dari segi tadi ya ancamannya apa. Nah, jadi kalau mau dibalik tadi TOS itu kita melihat ke belakang apa yang sudah menjadi ancaman, kekuatan, juga kekuatan, kelemahan dan peluang apa yang sudah menjadi itu pada masa lampau. Hingga ada yang tercapai, ada yang tidak, ada yang terlaksana, ada yang tidak. Sedangkan TOS ini kita merancang ke depan, SWOT itu kita merancang ke depan dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, kelemahan yang kita ada, kemudian peluang apa yang kita ada, kemudian threat apa yang akan kita yang ada saat ini itu kita basis untuk proyeksi ke depan ya dari data-data yang sudah ada. Kemudian ya strategi-strategis atau peta strategis ke depannya seperti apa, sasaran strategis ke depan, apa indikator-indikator kinerja dan target ya, target yang ke depannya. Kemudian program kerja, ya program kerja ke depan, kayaknya itu yang belum yang harus dikembangkan nanti untuk ini ya untuk apa namanya rensranya. Nah, itu secara umum. Kemudian kalau lebih spesifik lagi, coba kita kembali ke bab 1. Bab 1 halaman berapa tadi? Ya, ini tentang latar belakang kenapa ya Renstra ini perlu Renstra di PDSI ini perlu dikembangkan ya. Ya bisa berpijak kalau landasan apanya hukumnya atau yuridisnya atau kebijakan itu di sini atau di bab 2 ya? Landasan hukum. Nah, kalau ini visi dan misi kebijakan strategis sasaran ini khusus ke ini ya ke PDSI-nya. Enggak. Itunya Ya. ada ya. Kayaknya nanti mungkin karena mungkin memang formatnya belum ada ya. Mungkin dari misalnya kemarin sudah ada yang beberapa yang misalnya dari statuta universitas, dari untuk tata kelolanya, kemudian dari Renstra yang diacu,
ya di latar belakang, kemudian beri gambaran sedikit latar belakang tentang kondisi umum, ya kondisi umum, situasi umum, diberikan gambaran sedikit. Yang detailnya baru nanti di bab 2 atau 3 tergantung formatnya dari universitas nanti. Itu yang di ini. Kemarin ya ini masih bervariasi ya, yang antara lembaga ke lembaga tentang formatnya untuk tentang ini ya. Jadi itu untuk di bab ini bab 1 ya, tapi ya coba di bab 1 kemudian ya itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful bahwa tugas dari PDSI ini ya membuat aplikasi untuk memudahkan ya pekerjaan, untuk mempermudah, mempercepat supaya lebih efektif, lebih efisien. Nah, itu nanti ya semua itu nanti mungkin bisa dituangkan di dalam rencana strategis. Tapi harus terukur ya, terukur misalnya produksi yang selama ini surat menyurat pengurusan izin penelitian, izin minta surat izin, minta surat tugas yang selama ini membutuhkan waktu selama 2 minggu, bisa ditargetkan misalnya bisa jadi dalam hanya 1 jam saja. Jadi itu memang harus dipikirkan. Betul, prinsip dari penggunaan IT itu adalah mempercepat, mempermudah, mendokumentasikan secara otomatis, tanda tangan secara otomatis, barcode dan segala macamnya itu sudah tidak memusingkan pengajuan surat dan ini gitu kan, dan administrasi lain-lainnya. Jangan sampai, ini juga saya sering kali sampaikan dari 2011 ya, saya sudah sering sampaikan. Ya karena saya agak vokal juga di tempat saya. Jadi saya itu kadang tidak mau dilihat oleh apa namanya para petinggi ya. Jadi begitu. Jadi kalau IT itu, digital sistem itu menambah suatu pekerjaan, menambah waktu, menghabiskan energi lebih banyak, maka batalkan sistem itu. Itu saya sering sampaikan. Maka artinya IT itu gagal. Maka itu kita kembali ke manual. Ngapain pakai digital? Ya, kalau menambah pekerjaan. Nah, kalau kita pakai digital, maka sistem backup-nya, sistem print out-nya itu sudah otomatis. Terserah terhadap pengguna, misalnya saya mengajukan proposal, misalnya penelitian, ya, saya ajukan harus secara online. Tanda tanganan dekan, tanda tangan ketua LPPM, tanda tangan itu sudah otomatis di dalam itu. Tidak perlu lagi, idealnya begitu. Tidak perlu lagi kita sudah masukkan online, nanti ini lagi, print lagi, minta tanda tangan lagi. Minta tanda tangan masuk ke sekretaris dekan, masuk ke situ. Dan habis dalam waktu 2 minggu minta tanda tangan saja. Penelitinya stres. Nah, ini menambah pekerjaan. Di tempat saya sudah berulang kali saya sampaikan, Pak. Dan bahkan pada tahun 2020 kemarin saya bikin buku panduan penelitian itu. Saya bilang buku panduan penelitian ini bukan untuk dihafal oleh para dosen, tetapi untuk diterjemahkan ke dalam sistem. Nah, saya buat buku panduan itu untuk diterjemahkan ke dalam sistem. Saya bilang kepada ketua LPPM-nya, begini caranya, misalnya persyaratan untuk untuk mengajukan penelitian dengan dana 50 juta ke atas, itu harus berpendidikan doktor, harus itu sistem sudah mengatur itu. Mereka yang tidak mencapai standar itu, tidak mencapai persyaratan itu, otomatis tertolak oleh sistem. Jadi nggak perlu pusing-pusing reviewer melihatnya, ini salah satu contoh, dan banyak sistem lain. Kemudian track record, kemudian jumlah sitasi segala macam itu bisa diterjemahkan. Itu saya buat
di dalam buku panduannya sudah selesai 2020 saya buat karena saya ketuanya. Dan ini saya bilang pada tahun 2021 nanti kalau ini mohon adakan ini apa namanya workshop atau proyek untuk menerjemahkan ini ke dalam sistem. Biar saya yang dengan orang IT untuk menerjemahkan buku panduan ini ke dalam sistem. Sehingga reviewer nanti ketua LPPM, pengusul itu menjadi mudah, tidak banyak menghabiskan waktu, energi, ya jadi mudah untuk semua orang, bukan mudah untuk ketua LPPM saja, tapi juga mudah untuk pengusul, mudah untuk administrasi, staf administrasi, mudah untuk reviewer. Jadi mudah untuk semuanya. Akan tetapi apa yang terjadi tahun 2021 saya tidak dilibatkan lagi. Jadi diganti orang lain untuk merubah buku panduan penelitian. Untuk diadakanlah workshop berapa kali untuk berubah. Ternyata tidak dirubah, perubahannya sangat sedikit karena nggak mampu, saya yakin nggak bisa merubahnya karena itu sudah saya adaptasi dari dikti. Ya saya ikutin apa yang ada di dikti supaya bisa diterapkan di tempat saya juga ini. Tapi itulah. Jadi nanti mumpung Unuja ini masih pengembangan itu seperti itu. Jadi misalnya dosen ingin mengajukan ini, dia tinggal copy paste ya di dalam itu ke dalam aplikasi itu. Nanti kalau sudah lengkap diajukan. Kalau ada yang tidak terpenuhi, dia ini ya memberikan warning, ini tidak, ini belum terpenuhi, lampiran ini, lampiran itu. Nah, jadi nanti sudah mengajukan itu, tanda tangannya nggak perlu lagi print, tanda tangan situ, stempel, seperti yang dikatakan tadi Pak Saiful. Pergi ke sana minta cek dulu, ini ini sebentar ada telepon dari Unja kayaknya nih. Oh iya. Ya, silakan Pak. Oke, ini dari kepegawaian telepon SKP masih perlu format baru, harus dikirim ulang. Apalagi tadi itu ini minta, padahal ini sudah saya berikan semua soft copy dan hard copy-nya. Ini kenapa? Karena sistemnya tidak bagus. Nah, ini salah satu saya juga pernah buat sketch. Saya bilang
programmer, kalau diserahkan kepada programmer semua yang dikerjakan tanpa ada pengguna yang duduk di situ, ini nanti tidak sinkron, saya bilang. Maka nanti penggunanya nggak paham maksudnya apa. Nah, ibarat kita bikin apa, bikin baju, ya, baju, oke. Tukang jahitnya dia ngukurnya sekian sekian ini kan, tapi sesuai kebutuhan dia, keinginan dia itu seperti apa, ya. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, di tempat saya begitu sering terjadi dari dulu. Jadi, oh itu sudah ada yang mengerjakan. Akhirnya aplikasi-aplikasi itu banyak yang tidak digunakan. Ini tadi banyak, ini udah pengusulan GB saya di Unja ini sejak 8 Maret 2022 sampai sekarang belum dikirim ke Jakarta karena inovasi di bidang sistemnya itu diserahkan totalitas kepada rektor. Ini sulit. Saya bilang bahwa inovasi itu ada di setiap kepala lembaga. Misalnya di kepala lembaga, di kepegawaian. Bagaimana memangkas sistem itu surat yang model stegi stempel itu ada stegi 4 pula itu ACC putar sana putar sini. Itu yang rutinitas seperti itu bagaimana itu bisa dipangkas sebagai kalau tidak melabrak ini. Sebagai contoh, sebelum kemarin saya juga coba buat sistem pengajuan pangkat itu untuk melalui ini. Saya buat ininya dulu. Saya buat map-nya dulu. Bagaimana perhitungan itu bisa dilakukan oleh sistem. Misalnya perhitungan kredit poin. Oke, ketika misalnya dosen, taruhlah Pak Sahida mau mengajukan profesor, dia masukkan dulu ke dalam aplikasi jurnal Scopus ini linknya, ini Q-nya, ini SJR-nya. Kemudian dimasukkan di situ, nanti dia bisa terhitung otomatis. Oh ini KUM-nya sekian, ini KUM. Nah itu sudah pernah saya lihat waktu itu di Malaysia 2009. Jadi ketika saya melihat punya waktu itu Prof. Amin kalau salah, pas aplikasinya waktu itu sudah tuh. Oh ini apa nih Prof? Ini kok ada ini. Oh ini perhitungan ini, saya punya kredit poin. Jadi saya mesti berapa lagi ini dapat katanya untuk ini, untuk mengajukan ini. Wah ini hebat, 2009 saya sudah lihat seperti itu. Jadi kalau kita di tempat saya ini kadang sering melakukan hal-hal yang saya anggap the silly thing begitu ya. Nah, ini salah satu contoh kawan saya juga mengajukan guru besar. Mengajukan dari fakultas secara suratnya melalui sistem ya, sistem e-persuratan, suratnya mengajukan. Kemudian diikuti lagi dengan manualnya, dengan lampiran-lampiran segala macam itu. Jadi surat manualnya juga, surat itu sampai ke fakultas, sampai ke kepegawaian, tunggu dulu, saya cek dulu sudah ada di sistem IT. Jadi untuk apa sistem IT itu kalau ini? Berarti menambah pekerjaan, ya. Nah, jadi ini menambah pekerjaan, menambah ini lama. Kemudian dari segi sistem tata kelola, karena kita ini juga ini, misalnya ada pengajuan pangkat ya dari fakultas ke universitas kepegawaian, maka ada checklist secara ini yang ini ada. Kalau di dalam sekali lagi di dalam aplikasi apabila checklist itu tidak ada lampirannya, apabila kan tidak bisa mengajukan sampai lengkap. Tapi itu tidak terjadi di tempat kita ketika bahannya sudah 3 bulan di fakultas, masuk ke universitas, 2 bulan di universitas, kemudian ada bahan yang tercecer. Akhirnya dikembalikan oleh fakultas. Ini ngamuk kawan saya kemarin itu. Sudah di ini,
Ada bahan yang tercecer, dikembalikan ke fakultas. Fakultas tidak mau lagi menerima. Kenapa? Harus ada instruksi dari WR2. Jadi saya kata ini kemarin saya beri masukan ke Pak Dekan, kalau boleh saya beri masukan Pak Dekan, dan juga pegawaian mungkin Bapak bisa sampaikan. Sebenarnya caranya simpel. Apabila pengajuan pangkat contohnya dan juga pengajuan yang lain-lain ke rektorat yang diperiksa oleh kepegawaian pertama, apabila dia tidak memenuhi kriteria ini, syarat ini 1, 2, 3, 4, 5, maka kembalikan ke fakultas untuk dilengkapi. Nah, jadi bukan Pak, instruksikan ke fakultas, sampaikan ke fakultas untuk dilengkapi. Pengajuannya tetap jalan. Tidak perlu dikembalikan, saya bilang. Tidak perlu pakai instruksi WR2. Kenapa? Karena itu sudah tersistem, sudah ada standarnya. Kecuali kebijakan-kebijakan yang memerlukan kebijakan memerlukan tindakan khusus dari para pengambil kebijakan, itu perlu dilaporkan ke WR2. Tapi yang ini sudah jelas ada aturannya. Ini 1, 2, 3. Nomor 1 tidak, nomor 4 tidak terpenuhi, ya lengkapi. Masa minta apa untuk melengkapi bahan harus minta instruksi WR2. Inilah saya sebutkan contoh merepotkan semua orang. Repot untuk pengusul, repot untuk pegawai, repot untuk WR2-nya, repot untuk fakultas. Nah, jadi hal-hal spesifik ya teknis seperti ini itu perlu kita perhatikan agar ibaratnya saya sering juga katakan, kita membangun birokrasi dan administrasi ini seperti jalan tol. Silakan mobilnya melaju kencang, tapi tidak melanggar rambu-rambu. Bagaimana bikin sistem itu? Ini saya sebagai ini sudah sering dari dulu saya di Unja ini juga sampai ke ini sudah sering saya sampaikan. Itulah yang dibuat oleh luar negeri. Kita bikin mindset kita itu harus kita ubah. Bagaimana membuat administrasi, birokrasi, ya ini seperti jalan tol. Asalkan dia mempunyai lisensi, surat menyurat, punya kartu, tidak melanggar kecepatan, tidak ini, dia melaju dengan kencang. Begitu juga dengan administrasi birokrasi kita. Ketika semua persyaratan itu sudah ada, dia masuk ke dalam sistem, masukkan ke dalam sistem, oh ini ada, ini buktinya, ini ada, ini ada, ini ada. Ada. Jadi dia akan berjalan, misalnya meminta surat tugas seminar ke Jakarta. Ada ininya, di aplikasi itu dimunculkan linknya ini, link seminarnya ini, bukti undangannya ini, ya, bukti undangannya ini, kemudian jadwalnya ini ada di situ. Maka ketika semuanya itu ini dalam tempo 1 jam itu bisa jadi suratnya. Sudah terpenuhi semua syarat itu, seret, itu kemudian dicek oleh admin rektor, misalnya rektor kalau sudah dicek semuanya sudah ada, nah itu yang tadi dikatakan good governance ya, salah satu cirinya good governance itu ketika sistem memastikan bahwa tingkat kesalahannya di 0,1%, ya 0,1 atau kesalahannya tingkat maksimum 5% tingkat kesalahannya, maka rektor sudah bisa melakukan tanda tangan digital dengan barcode itu. Cepat, gampang, ini saja soal itu yang harus kita lakukan. Jadi mobilitas ya, mobilitas dosen yang kita bicarakan di awal tadi dengan Pak Sahidah itu supaya lebih fokus, mobilitas surat menyuratnya lancar begitu kan kemana-mana. Itulah yang harus kita perbaiki supaya ilmuwan yang berada di kampus, supaya ya ilmuwan yang ada di kampus itu khusuk untuk mikir kemajuan, dan juga para ini ketua lembaga juga dia khusuk untuk melayani ini. Ini bagaimana mau melayani mahasiswa, melayani dosen sementara dia sibuk juga dengan administrasi dia sendiri. Saya sering datang ke pegawai, bagaimana ini Bang? Aduh Pak, saya diminta laporan ini berapa ini. Kenapa nggak secara ini aja? Jadi tunggu Pak ya, nanti saya. Jadi untuk melayani dirinya saja, dia sudah kerepotan. Makanya terjadi perlambatan. Kalau kita orang berlari, kita merangkak begitu kan.
Nah, dari kementerian, dari presiden awalnya itu sudah berkali-kali menyampaikan itu, sampai-sampai bahkan pernah presiden sendiri mencoba datang ke bagian bawah, ini administrasi saya coba ini. Disampaikan presiden, ini kamu pangkas, ini kamu pangkas, ini kamu pangkas. Itulah yang dimaksud kemarin itu penyederhanaan. Itu kadang belum sampai kepada tingkat di kita itu ya yang satu yang kita pikirkan khususnya untuk Unuja, mumpung universitasnya sedang mengembangkan diri, jadi supaya lebih cepat lajunya nanti walaupun dengan kondisi mungkin dana yang belum cukup tapi kalau kita mau bekerja keras demi masa depan ya demi kemajuan Unuja yang akan datang, demi percepatan itu ini itu lebih bagus. Oke, kemudian tadi di bagian itu arah kebijakan ya, kebijakan strategis dalam program kerja ya, ini yang di bab 2 ya, bab 2 visi dan misi ini sudah saya lihat sudah bagus ya, sudah tepat. Tinggal nanti disesuaikan, ini sudah 2022 ya, untuk pada tahun 2024 dan seterusnya. Oke, terus jadi nanti ya data-datanya tadi sudah ditampilkan di bab itu ya, sudah ada data sasarannya. Oke, kemudian arah kebijakan mana ada? Arah kebijakan ini. Oke, arah kebijakan. Kemudian arah kebijakan. Kemudian setelah ini yang di bawah ini strategi pengembangan. Tadi PDSI, ini harus dilengkapi juga dengan data-data. Nanti formatnya sesuaikan dengan yang diarahkan. Tadi kan disebutkan akan diperbaiki, akan ditingkatkan. Nah, di situ kita berbasis data, apa-apa yang akan diperbaiki, apa-apa yang akan ditingkatkan, itu harus lebih spesifik begitu ya. Ini penguatan tata kelola PDSI dengan melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan penerapan standar sistem informasi di Unuja. Ya, tadi dipaparkan juga bahwa ya lembaga-lembaga lain boleh mengembangkan aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya Pak Saiful ya? Oke, benar Pak. Ya, jadi, nah itu ya boleh, betul. Tapi ini juga yang terjadi di kesalahan di tempat kami. Nah ini sekarang nih Pak Rektor sekarang sebenarnya sudah mulai mau mencoba memperbaiki, karena tidak ada koordinasi ya, dari lembaga-lembaga itu, sehingga sulit untuk mengintegrasikan antara aplikasi dan aplikasi. Nah, ini nanti dipikirkan bisa menjadi program strategis ke depan, misalnya mengintegrasikan ya semua aplikasi. Kalau sudah ada, kalau belum ada berarti mungkin mendorong atau membantu atau memfasilitasi semua lembaga untuk membuat sistem pengelolaan berbasis aplikasi. Nah, sistem pengelolaan ini supaya kenapa harus dikontrol oleh PDSI mungkin karena supaya bisa diintegrasikan, disinkronisasikan seperti tadi yang saya maksudkan, misalnya di data dosennya, kalau akun dosennya apa namanya di sini? Akun dosen ada aplikasi dosen. Ada aplikasi. Ya. Aplikasi dosen. Jadi di situ ada mungkin ada pengajarannya, ada. Jadi
bagaimana satu akun dosen ini itu nanti bisa menghitung baik itu dari segi penelitiannya, ya jadi terintegrasi penelitiannya di situ, pengajarannya di situ, pengabdiannya di situ. Jadi bisa dihitung semua kinerja yang mereka lakukan di seluruh kampus Unuja, khususnya itu sudah terhitung secara otomatis. Nah, makanya perlu terintegrasi nantinya, gitu kan? Jadi tahap bertahap. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan di luar kampus, mereka harus upload sesuai dengan format dan bukti yang ini ya, bukti yang disiapkan ya, bukti yang diminta oleh fakultas. Nah, jadi nanti ini salah satu memudahkan juga pekerjaan pegawai. Nggak susah lagi ngeceknya dokumen aslinya, ini betul apa tidak. Nah, jadi nanti integrasi ya sistem itu, jadi dosen tinggal buka, oh ini LPPM saya, ini pengabdian saya, ini penulisan artikel saya, ini saya sebagai narasumber, ini apa, semuanya bisa ini di situ. Nah, kami sekarang sebagian besar itu sudah diintegrasikan, tetapi perhitungannya ya, tetapi sudah dihitung dalam Siremun. Tapi dalam aplikasinya masih buka satu-satu, misalnya penelitian buka satu, Sempek buka lagi ini, Syakat buka lagi, pembimbingan skripsi ada lagi. Jadi dia tidak terintegrasi. Jadi kalau satu akun untuk semua pelayanan bagi dosen, pegawai, dan itu saya kira lebih ini untuk kedepannya. Mungkin dari sekarang bisa diproyeksikan ke depan ya, seperti apa. Nah, itu membantu seperti saya katakan tadi, termasuk pengajuan surat. Misalnya saya buka akun dosen, ajukan surat ke rektor, surat apa, surat izin, surat ini, buat ininya di situ. Jadi nanti semua dari satu akun. Karena kalau banyak akun, apalagi yang sudah agak lebih berumur ya, itu lupa, nggak tahu. Apalagi passwordnya berbeda-beda begitu kan. Sudah ini bukan memudahkan, tetapi ini. Jadi kita memikirkan bagaimana itu betul-betul mudah ya digunakan oleh pengguna dan mudah untuk semua, seperti yang prinsipnya itu mudah, cepat, efisien, dan efektif untuk semua. Jadi bukan hanya untuk pengguna, tapi untuk semua dalam ini. Jadi meminimalisir kesalahan seperti yang sesuai dengan visinya, clean and good governance ya, good governance, clean and good. Kalau tidak clean, misalnya kalau sistem lama, tolong ya uruskan saya surat ini, saya pusing nih bolak-balik, kasih tip berapa, 50.000 ya. Nah, tolong ini bawa bahan saya ke sini. Nah, kalau sudah ada sistem yang baik, maka clean and good governance itu akan terwujud. Nggak ada lagi sistem tipnya, ya, nggak ada lagi sistem mandeknya ini ya. Itu. Nah, ini yang perlu ini. Saya memang makanya saya kadang ingin kembali keluar. Kadang dulu saya sudah juga diterima di UPSI Pak Saidah 2012 untuk menjadi dosen asingnya gitu kan. Oh iya Pak. Mereka kan lebih suka orang kita dibandingkan dengan orang-orang. Nah, ini bagusnya Malaysia sebenarnya lebih suka orang Indonesia jadi dosen asing di situ dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu ini tuh betul nyata itu. Banyak kawan-kawan saya yang sudah ngajar juga di UM, tapi mereka bukan PNS ya, tamat ini masih muda-muda, itu ngajar di UM jadi dosen, gajinya besar, penelitiannya fokus. Sekarang udah yang ikut dengan saya, boleh saya katakan dia istilahnya banyak membantu saya, asisten saya waktu di Malaysia, dia banyak membantu saya menganalisis data, juga memberikan pelatihan-pelatihan
penelitian di beberapa kampus. Dia membantu saya, namanya Hood Cambry. Itu 15 tahun di bawah saya, sekarang sedang ngajukan profesor dia di UM itu, Universitas Malaya. Publikasinya lebih hebat dia daripada saya, padahal dia ikut saya, dia sering kontak saya. Itu kenapa? Karena dia lebih fokus, tidak banyak hal yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Nah, kita seperti saya tadi sudah ngurus GB sekian lama, ini ada lagi yang tercecer lah, apa ini yang ada Pak ini, karena tidak berbasis belum berbasis digital. Jadi ini digitalnya masih digital WA gitu kan. Mengirim melalui WA itu sudah dianggap digital, bukan? Itu bukan. Itu bahkan sudah sekarang ini menjadi konvensional. Kalau ngirim ini tekan scan, kirim by WA itu konvensional masih. Belum berupa digital. Sama dulu tip digital dulu ya, tip recorder dulu tahun-tahun 90-an udah ada mereknya digital. Waktu itu sudah digital, tapi sekarang kan sudah tradisional. Jadi digital sangat cepat, betul. Sampaikan oleh Pak Saiful tadi, perkembangan kita itu dunia digital, ya, apa saja itu sangat cepat. Ya. Jadi kita jangan, karena ujung tombak dari kemajuan negara ini berada di pendidikan, khususnya untuk universitas, ya, kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi berada di universitas. Ini ujung tombak kemajuan negara ini. Kalau kita lihat sekarang teknologi pertahanan aja kayak seperti di Rusia dengan perangnya Ukraina, sudah dulu hanya ada di film-film perang drone gitu ya. Tahun 2000-an hanya melihat film perang drone antar negara. Nah, sekarang itu sudah menjadi kenyataan. Ya, drone itu sudah menjadi satu senjata yang ini ya, tanpa mengorbankan jiwa manusia. Nah, jadi itu ujung tombaknya di universitas. Nah, seharusnya para ilmuwan di universitas, juga para stafnya, pegawai-pegawainya, seharusnya ya mereka lebih difasilitasi, lebih diutamakan, tukinnya lebih banyak, gitu ya, supaya ini sesuai dengan kinerjanya, gitu kan. Ini kerjanya banyak, tukinnya masih ini, ya itu yang ini. Ya, tapi ya bagaimanapun, ya kalau memang negara belum mampu, kita belum mampu, asalkan kita sama-sama menderita itu nggak masalah juga. Ya. Saya sering beberapa kali juga sampaikan seminar dengan orang pemerintahan, ada kepolisian, ada ini, agar kita betul-betul berbuat. Kalau memang kita semuanya harus sama-sama menderita demi melakukan perbaikan untuk bangsa ini sesuai dengan kapasitas kita nggak masalah. Di akademisi sudah biasa menderita, gitu ya. Akademisi sudah biasa menderita kekurangan duit, itu sudah biasa. Naik motor, jalan kaki sudah biasa. Tapi mampu tidak para aparatur negara lain seperti itu, termasuk kejaksaan, di pengadilan, kemudian Polri, nah ini seperti kita. Nah, kita misalnya Pak Saheda sekarang sudah jenderal bintang 2. Tapi saya yakin kesejahteraannya mungkin di mana begitu ya. Nah, itu ya. Kalau kita sama saja, misalnya kita setingkat jenderal bintang 2 dengan ini. Nah, tapi kita kehidupannya, sosialnya sama-sama. Status sosial ekonominya sama-sama seperti itu, kita nggak akan ini. Kita akan berjuang demi negara ini. Ya. Nah, padahal yang prioritas itu sebenarnya memang berada di kita, di universitas. Ada di universitas untuk kemajuan pengetahuan dan teknologi. Ya. Ada di pendidikan, ya, lebih luas lagi. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, nah itu makanya bangsa kita dikatakan maju, ya lebih maju,
tapi tidak lebih maju, tidak lebih cepat dari negara lain. Yang kita inginkan kita berlari lebih cepat. Jadi orang berlari, kita masih berjalan, maju juga kita, tetapi dengan benchmarknya itu, apakah kita mampu mendekati benchmark ya. Jadi kemajuan itu ketika kita bisa mendekatkan diri semakin dekat dengan benchmark yang kita yang kita patok. Tapi kalau jaraknya makin jauh, tidak tercapai, benchmarknya pun sudah maju ke depan, kita masih juga memakai benchmark yang lama. Nah ini tidak maju juga. Nah, jadi memang harus update, inovasi terus menerus. Ya. Kemudian itu yang ini tadi juga ada SDM, peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk para SDM-nya ya. Jadi nanti untuk program kedepannya, untuk program ininya diprogramkan ya sama dengan beberapa Rensra yang kemarin ya, diprogramkan ke depan berapa SDM-nya yang dibutuhkan. Kemudian peningkatan ketahuan, pelatihan yang mereka miliki, sertifikasi mungkin yang harus mereka miliki, begitu ya, atau mengikuti ya ini juga penting ya setiap. Makanya kalau beban administrasi birokrasinya sudah ringan, maka staf atau ketua lembaga pun bisa berpartisipasi, ikut konferensi untuk melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh di tempat lain. Karena kayak di Malaysia, di Singapura itu kepala lembaganya, kepala bironya itu ikut juga konferensi. Jadi bukan hanya dosen, tapi ikut konferensi dalam memaparkan ini loh yang saya lakukan pelayanan di tempat saya, sehingga bisa lebih cepat. Gitu ya. Jadi saling berbagi. Nah itu di iBotiknya kemarin di Singapura itu dari beberapa universitas di Taiwan dan US itu dari adminnya itu memaparkan apa yang telah dia lakukan sehingga pekerjaannya menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Nah, itu juga salah satu cara dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini dibuktikan dengan jumlah seminar yang diikuti, jumlah pelatihan yang diikuti, dan bidang-bidang yang dia ikuti begitu. Itu ini. Kemudian tadi juga ada pemeliharaan ya. Nanti di program pemeliharaannya itu misalnya berapa unit komputer, apakah dari segi hotspotnya yang disebutkan tadi itu ke depannya, nah itu proyeksinya seperti apa ya. Itu ini juga. Itu yang di ini. Jadi kondisi yang tadi diterangkan itu sudah, ini mungkin ya sekitar 60% atau 65% dari Rensra-nya ini draftnya kan sudah ada ini yang ini. Namun nanti kembangkan untuk program strategisnya ke depan ya untuk ini. Ini refleksinya ke 4 tahun yang lalu itu sudah ada, dan dari sinilah nanti dilihat dari segi SWOT-nya nanti. Kemudian ya angka-angka persentase tadi juga ini ya kalau bisa di bab berapa tadi itu ya? Ini bab 4. Oh ini, ya bab 4 ini seperti ini misalnya peningkatan kecepatan respon server terhadap request pengguna. Ini peningkatan performa website ini 1000 poin. Tadi saya kurang paham nih 1000 poin maksudnya? Per request itu. Oh, per request. Okay. Nah, jadi kemudian 35% ini baseline-nya maksudnya seperti apa? Ini kemarin kami mengacu pada apa yang tertera di CWP. CWP itu CentOS Web Panel yang kami pakai, Pak. Jadi untuk web server sendiri, itu sebenarnya kami ada yang memang bundling, ada yang memang kami kelola kami install dari mentahan. Sebenarnya server kami ada 3 sekarang, Pak Hadi. Yang server A itu yang pakai CWP,
kemudian server B dan server B itu Windows, kemudian server D itu pakai CentOS, full nggak pakai CWP. Jadi di CWP itu emang tertulis untuk web server yang menggunakan Nginx dan Apache, itu tertulis per web server per 1000 poin, performanya itu sekian persen, itu tertulisnya di sana, begitu. Ya, ya. Nggih. Oh, jadi itu memang terukur ya, ada di situ ya. Nggih, nggih. Oke, jadi oke, nah, ini kan 2020 55%, 55%, 55%, ya. Nggih. Jadi sejak 2020 sampai 2022 memang nggak ada ini ya peningkatan ya. Nggih. Ya, oke. Kemudian, nah ini nanti mungkin salah satu yang akan dilihat kenapa tidak ada ini, ya. Nggih. Apa yang telah membuat ini tidak tercapai? Nah itulah threat-nya tadi, ancamannya itu apa, kan? Nah jadi kalau melihat ke belakang itu kita melihat ancaman itu ini nggak tercapai ini kenapa ya, misalkan. Tapi baseline-nya 35% ya. Oke, kemudian ini yang diconteng-conteng nih menggunakan SD sebagai Oke, ini storage-nya server ini Pak Haji. ya. Kemarin kami belum ekspor, ternyata untuk storage hard disk yang SAS itu kencang juga, bisa sampai berapa kemarin? 12 Gbps. Ya. Jadi untuk SSD kami tidak laksanakan karena menggunakan storage hard disk. Ya. Cuman yang SAS itu untuk kebutuhan di kami sudah cukup begitu. Karena kecepatan baca dan tulisnya itu bisa 12 Gbps. Iya, iya, iya. Oke. Mm. Ini ditentang cuman nggak tercapai sebenarnya. Ya, ya, ya. Jadi mungkin kalau bisa dibuat dalam bentuk angka, ukuran begitu ya, nah, itu lebih bagus. Oke. Ini juga mengadakan server khusus DNS. Ini ya tersedia server khusus DNS. Oke, tersedianya bisa ngerukur berapa mungkin tersedianya? Oke, satu untuk ini Pak Adi. Ya, ya, satu ya. Oke, sebenarnya yang baik minimum untuk DNS server minimum tuh 2, dan itu pun tempatnya terpisah, kemudian IP publiknya pun terpisah gitu sebenarnya. Ya, Bagusnya sih. ya nanti enggak apa-apa, sesuai kemampuan aja, targetnya 1 misalkan. Oke. Nanti ditulis saja dalam bentuk angka gitu kan. Oke. Oke, dalam bentuk angka. Kalau conteng itu biasanya Oh iya. ya. Oh, mau nganterin surat ya? Oh iya. Kalau conteng itu biasanya terlaksana atau tidak gitu kan. Oke. Nah, itu tapi kalau ini kayaknya harus ini ya, harus ada ininya. Kemudian nah yang conteng ini nanti mungkin perlu dilihat kembali, misalnya juga mengadakan sistem monitoring hidup server. Tersedianya sistem monitoring hidup server itu nomor 2 itu. Itu Oke. maksudnya? Oh, ini Pak Hadi. Ya. Kita buat sistem yang bisa memonitoring hidupnya server. Jadi, oh ini servernya down. Nah, kita bisa dapat notif otomatis gitu. Sehingga Ya. Selain dari keluhan pengguna, kita bisa tahu lebih dahulu gitu. Oh gitu Benar ya. gitu. Oke. Oke, ini berarti tersedianya sistem monitoring ya. Ini enggak ada jumlah apanya, enggak ada ya. Bukan jumlah monitoringnya, bukan ya. Sistemnya ya. Sistemnya. Oke, kemudian nah itu yang nanti yang bisa bisa diukur dalam bentuk angka, itu lebih bisa dikembangkan maksudnya. Jadi kita bisa mengetahui apa lagi yang dikembangkan. Misalnya kalau tersedia sistem monitoring hidup server ini, apakah nanti bisa lebih spesifik lagi dalam spesifikasi yang
yang baik, spesifikasi yang apa, untuk kedepannya mau dikembangkan apa misalnya. Kalau belum ini, tapi lihat program yang mungkin dilaksanakan nanti gitu kan. Mungkin karena dalam akreditasi juga yang ditanyakan juga ya dalam audit juga seperti itu, apa yang bisa kita laksanakan. Oke, kemudian tadi ya untuk jaringan internet tadi saya lihat ya khusus untuk para dosen ya, Oke. mungkin masih pakai LAN ya. Dosen sudah hotspot, wifi Hotspot juga ya. sudah ada. Oke, Pak. WiFi Selain sudah LAN, ada. oke. Oke. Kalau LAN-nya kalau pakai LAN itu di kantor atau ini untuk desktop Di kantor. saja? Di kantor ya. Pakai laptop juga bisa, Pak. Bisa, tapi sudah ada ya ininya. Oke. Kalau kan Disediakan. lainnya disediakan di meja itu, Pak. Ya, ada di mejanya ya. Oke, LAN oke. itu memang sudah lebih bagus ya, lebih stabil lah dibandingkan Oke, ini. benar. Itu ya. Jadi kalau sudah ada ini ya itu nanti misalnya PDAN LAN untuk ini semua ini berapa LAN, berapa kapasitasnya, mungkin bisa jadi ukuran nanti kan pengembangannya. Oke, baik. Pengembangannya, oke. Kemudian ya memang itu tadi semua ini harus mengalami pengembangan, ya pengembangan. Termasuk sistem sekarang ini yang sejak COVID ya, itu sistem e-learning ya, sistem online itu sudah berkembang pesat, sistem asesmen, online assessment sudah berkembang pesat, kemudian sistem konferensi juga berkembang pesat. Jadi kalau nggak salah kalau di Universitas Malang kalau dia sudah ada sistem konferensi juga, kemudian di Malaysia itu jadi konferensi secara online videonya itu permanen ya, permanen dia bisa dicek kapan orang mau melihat yang mempunyai akun konferensinya, misalnya di UM, kalau di Malaysia itu kemarin di mana saya ikut, saya sebagai itu kemarin sebagai panelisnya, lupa saya di universitas swasta juga, swasta private ini, tapi bagus ini saya sebagai panelisnya, jadi nanti saya bisa cek waktu saya penelis itu ini, jadi videonya langsung terekam di situ, jadi jadwalnya sudah langsung di situ, jadi kita punya akun langsung ini. Nah, sistem sertifikatnya juga ketika kita sudah melaksanakan itu sertifikatnya bisa langsung jadi begitu. Kayak kita melakukan asesmen, tes online, setelah melakukan tes kita keluar hasilnya dan sertifikatnya. Nah, ini perkembangan di bidang aplikasi konferensi yang ini. Makanya untuk pengembangannya harus kritis juga melihat pendanaannya kira-kira dari mana. Maka sekarang ini sebenarnya jor-joran itu dari BRIN dan Dikti dan PDP untuk aplikasi yang pengelolaan tata kelola yang inovatif ya, untuk ini mengembangkan sistem. Jadi harus bekerja sama ini yang bisa bikin proposal ya, yang bisa bikin proposal, yang paham tentang penggunaan IT, tidak harus paham orang IT, tetapi paham tentang tata kelola dan penggunaan IT untuk ini, membuat ini ya proposal untuk mengembangkan ini ya, untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memudahkan nanti ke depannya. Ya tadi juga berkaitan dengan ini pengabdian ya, aplikasi penelitian, sistem informasi penelitian seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa juga menjadi
proyeksi ke depan, prioritas kerja ke depan, sistem mengintegrasikan, memfasilitasi pembuatan aplikasi sendiri di masing-masing lembaga itu, sistem pengajuan proposal, ya, mungkin ya desainnya mungkin lembaga penelitian yang bikin, tapi memfasilitasinya mungkin dari PDSI, ya, jadi bekerjasama, masing-masing mempunyai peranan ya di dalam itu. Jadi orang lembaga penelitian dan pengabdian ini harus memahami seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana pengajuan penelitian, pengabdian itu mudah, tidak perlu lagi pakai hard copy, jalan sana sini itu, tapi hard copy-nya kalau mau ya tinggal print sendiri dari online. Jadi sistemnya sekarang ini sudah banyak dibalik ya, jadi bukan PDF yang diupload, tapi justru dari online itu bisa dijadikan PDF begitu. Jadi setelah diajukan ini online, nanti print PDF. Nah, jadi tinggal ditransform jadi PDF. Atau paling tidak itu tadi, paling tidak pengajuannya walaupun upload PDF, tapi pengajuannya itu tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah ke sana kemari, tetapi otomatis tertandatangani dengan sistem barcode itu setelah misalnya ke dekan, kepala ini penelitian menyetujui, itu sudah tertandatangani proposalnya begitu. Itu nanti untuk sehingga nanti para peneliti, ya, dosen ini mempunyai banyak waktu untuk memikirkan kemajuan-kemajuan lembaganya, ya, untuk mencarikan dana penelitian, untuk mengembangkan tata kelolanya yang lebih efisien. Dan ini yang lagi-lagi saya sebut mudah untuk semuanya, sehingga setiap lembaga betul-betul mempunyai kepimpinan lembaga pemikiran untuk menginovasi pelayanan yang akan dilakukannya. Ini boro-boro mau melakukan inovasi. Ya, setiap ini sibuk mau teken surat itu banyak, tinggi sudah digital, tinggi surat yang mau ditandatangani masih juga setengah meter di mejanya, itu belum berimpak berarti digitalisasi. Coba ada WR1 saya sekarang di Profesor Datuk Norazah Muhammad Nirdin, itu salah satu pembimbing saya dulu, sekarang sudah jadi WR3 Vice Chancellor, ya, alumni di UKM itu. Sekarang di meja kerjanya nggak ada satupun ya kertas di mejanya. Saya chat melalui Facebook, Prof. Datuk, saya bilang, kok nggak ada ini, tak ada surat, satu lembar pun surat di atas meja. Oh, kita kerjakan digital. Ya. All letters have been assigned by the system, by computerized system, katanya. Semua surat sudah itu. Kita tidak begitu. Itu yang saya di tempat saya seringkali saya komplain, ya, seperti itu. Jadi seharusnya itu sudah berjalan dengan by system. Nah, tapi itu tadi ketika kita banyak ngomong itu kita ini sulit, ya. Nah, ini contoh ya. Jadi untuk tata kelola itu bagus. Visi dan misi universitas saya kira udah cukup, udah sangat relevan, ya. Tapi ini, nah itu berkaitan. Itulah yang saya juga baca, ya, hadis itu, mudahkanlah urusan orang lain, bukan berarti memudahkan. Ini juga saya sering, ya, maaf saya berkatakan di tempat saya ini juga sering saya sampaikan juga kepada ustadz di tempat saya, kepada ini kan, mudahkanlah. Dalam pemahaman saya itu bukan memudahkan misalnya melabrak aturan, melabrak sistem. Kalau mudahkanlah urusan orang lain, kita melabrak sistem, maka terjadi ketidakadilan.
Sedangkan di dalam Islam kita harus adil, jujur, mudah. Ini apa artinya? Ya urusan itu ya sistemnya yang kita mudahkan gitu. Mudah untuk diri kita, mudah untuk orang lain, akan mendapatkan pahala yang besar. Itulah mudah, terjadi keadilan. Oh, kenapa saya kok nggak bisa nggak bisa ini belum bisa mengajukan? Ini kan Anda kan belum memenuhi syarat, belum lengkap. Kalau lengkap ini mudahkanlah urusan saya ini. Bukan berarti memudahkan. Oh ya sini, nggak usahlah kamu bikin persyaratan ini, persyaratan itu. Maka terjadi ketidakadilan, terjadi kerusakan di situ. Maka yang dimaksudkan dengan memudahkan urusan lain, membuat sistem yang cepat, tepat, ya, akurat, adil, jujur, dan tidak kontraproduktif dengan yang lain-lain. Itu yang sebenarnya inovatif sekali ya di dalam kita pahami, baca ayat-ayat Al-Quran dengan artinya, baca dengan hadis itu sangat inovatif. Seperti yang sempat saya katakan, inovasi itu memperbaiki secara terus-menerus seperti yang Pak Saiful sampaikan tadi. Inovasi, pengembangan, itulah bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, di sini kita menerapkan itu gitu ya, menerapkan inovasi dan untuk memudahkan urusan-urusan orang lain ya. Jadi dari segi tata kelola tadi, dari segi ini, jadi juga begitu dengan sistem pengabdian ya, pengabdian, pengajuan proposalnya atau ini apakah pengajuannya kami kan ada ini, ada dana universitas, ada dana fakultas, ada mandiri. Nah, jadi bagi yang tidak dapat dana penelitian, pengabdian, bisa mengajukan misalnya pengabdian mandiri, tidak ada dananya, tetapi dia melakukan pengabdian karena sebagai kewajiban, ada slotnya di situ. Nah, jadi di situ mengajukan apa itu bisa dirangkum semua di situ. Kemudian ya tadi dari segi bahasa, untuk di webnya aplikasi ada bahasa Arab, ini sudah bagus karena bahasa Arab bahasa berapa dunia ya, bahasa kedua apa ini? Ketiga, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, 3 bahasa. Ya, kami masih 2 bahasa. Jadi ya betul tadi disampaikan menerjemahkan dengan Google sekaligus itu sering menimbulkan out of context, nah, gitu ya, tidak sesuai dengan konteks yang dimaksudkan gitu. Memang seperti sekarang ada juga Grammarly ya yang digunakan oleh para akademisi untuk memperbaiki tulisan bahasa Inggrisnya. Saya coba menggunakan prasa-prasanya, jadi tidak juga sepenuhnya bisa. Kita sudah menulis bahasa Inggris. Kemudian kita gunakan aplikasi Grammarly itu. Kemudian dikasih suggestion, saran perbaikan, refresh. Ternyata lari dia, artinya agak lari. Jadi kita baca, koreksiannya kita baca, tetapi tetap harus kita ini kan juga itu memang agak ini. Nah, juga begitu, nah apalagi dengan Google Translation itu memang mungkin ya sekitar 50% ya baru maknanya tepat. Selebihnya itu masih belum sesuai dengan maksud yang akan kita sampaikan. Jadi mungkin itu Pak Saiful catatan-catatan dari saya untuk perbaikan. Semoga ada manfaatnya nanti yang dari apa yang saya sampaikan itu. Tapi seperti yang kemarin juga, ini sudah istilahnya kerangkanya, jadi jalannya itu sudah on the right track gitu ya, tinggal dikembangkan lagi. Demikian Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Hadianto. Setelah secara panjang lebar Pak Hadianto menyampaikan beberapa masukan yang kita bisa timbang bersama, selain juga hal-hal yang juga perlu disimak terkait dengan betapa birokrasi kadang menghambat kerja-kerja, tidak hanya terkait dengan
dosen, tapi juga staf yang menangani digitalisasi ya. Oleh karena itu mungkin itu masukan penting, sebab saya melihat ini tidak hanya terjadi di sini Pak Adianto, di pusat juga mengalami pelambatan karena mungkin input data yang perlu waktu, terus dokumen yang diurus terlalu banyak se-Indonesia Pak, itu yang menyebabkan pusat juga harus menimbang bagaimana agar pengurusan pengajuan ya kepangkatan yang lain itu bisa diurus dengan baik. Dan selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang bisa berbagi atau bertanya atau hal lain yang perlu disampaikan sehingga menjadi perhatian kita bersama ke depan bagaimana setiap satuan kerja itu bisa diterapkan, direalisasikan oleh kita. Dipersilakan. Sebelum kita berakhir pada pukul 11. Atau dari Pak Huda, Pak Syahida mungkin ada. Oh ya, Pak Huda ada umpan balik Pak. Silakan Pak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adianto. Insya Allah kami sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi, meskipun itu Bapak cerita di tempat Bapak, tapi itu seakan-akan Bapak tuh ngasih kami gitu. Jadi kami meresponnya begitu. Dan sebenarnya apa yang Bapak Hadianto sampaikan tadi itu sebenarnya cita-cita kami Pak, begitu. Yang masih belum kesampaian sampai saat ini. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas masukannya Bapak, dan kami terus mencoba untuk ke sana begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama. Ya, karena Nurul Jadid universitas yang baru, jadi memang harus bekerja keras. Nah, kalau track recordnya sudah betul dari awal, nanti bisa lebih cepat begitu ya, bisa lebih cepat karena terbawa dengan kenapa bisa sama situasinya, kondisinya karena terbawa dengan pola universitas yang sudah lama. Jadi harus berani merubah ya menjadi ya istilahnya sudah lama sebenarnya agent of change itu supaya kita berani untuk merubah yang lebih ini kan sepanjang tidak melabrak aturan. Seperti rutinitas tanda tangan itu kan tidak melabrak aturan. Kalau asesor datang bagaimana sistemnya? Kalau ada sistem IT-nya, sistem tanda tangan barcode, oh bagus ini, pasti begitu. Ya bagus ini. Jadi karena masih baru, biar cepat berlarinya, ya harus kita siap ya di Nurul Jadid ini menjadi mujahid ini ya, ilmuwan semuanya, mujahid pelayanan ya demi itu tadi memudahkan urusan orang lain ya agar cepat gitu ya ini majunya begitu. Mungkin Pak Saida. Ya. Terima kasih Pak Adianto. Apa masih ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan yang hadir dalam kita sharing ini? Tambahan mungkin Pak Saida. Ya, Jadi saya lihat di PDSI sini kan seperti ini di standaran ya Pak Huda ya, di pengawalan sistem informasi penelitian ya. Oke. Ya, jadi kalau Pak Huda merancangnya antara di baris pertama dan baris kedua bersamaan, mungkin akan ini maksud saya Pak Huda, perlu ada prioritas maksud saya. Jadi kalau memang yang di atas sistem informasi pengabdiannya dulu atau sistem pengelolaan penerbitannya dulu begitu. Jadi kalau secara bersamaan barangkali mengukur ini juga ya Pak Hadianto kekuatan dari PDSI juga kan gitu. Iya. Jadi misalkan SDM-nya PDSI kan sementara ada berapa Pak Huda? Ada 4 ya. 5 ya Pak. Ada 5 ya, ada 5 sekarang ada 5. Nah, kira-kira dari ketika di sistem yang akan dibuat itu secara bersamaan, itu apakah dari kekuatan SDM yang ada apa memungkinkan? Atau bisa saja tiap tahun saja ada prioritas, misalkan tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini apa, begitu. Sehingga mungkin bisa, atau bisa ini maksud saya, bisa lebih fokus maksud saya. Jadi misalkan tahun depan penuntasan SIM PT bagian apa, tahun depannya lagi SIM PT bagian apa.
dari kalau Pak Huda yang di bawah kan setiap tahun ada ya, ini ada, ini ada, ini ada. Tapi bisa saja nanti belum punya fokus, misalkan tahun ini ada 4 sistem yang mau digarap begitu. Ya kira-kira dari 5 orang itu bisa tuntas enggak yang mana gitu. Tapi kalau semuanya setiap tahun mungkin ada target minimal 1 sistem yang dibuat dan terintegrasi, itu lebih baik. Sementara kan di Unuja yang sudah terintegrasi ya Pak Huda, e-learning, di aplikasi dosen itu muncul e-learning, kemudian KHS-an, kemudian muncul apa ya, ada sekitar ini ya 2 ya, perwalian, mahasiswa wali, perwalian, e-learning dan Udah mengajar. sama juga sebenarnya terintegrasi Pak. Kan dia pakai API-nya BT. Yang Terus kerjasama. ya Samptek juga. Oh iya ya. Nah, itulah. Cuman belum muncul di di aplikasi dosen kan belum dimunculkan menunya gitu ya. Oh benar, benar. Ya betul. Nah, maksud kami kalau Pak Huda tadi setiap tahun ada sistem yang dibuat, coba ke bawah mungkin Pak Huda. Jadi kan setiap dicentang-centang semua ya maksud saya. Iya, iya, iya. Dicentang semua mungkin bisa 1, 2 atau apa, atau mungkin terlaksana atau apa. Bisa Baik. berupa kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau semuanya Pak Huda bisa menganalisa di SWOT-nya, kemudian 5 sistem ini akan kita buat tahun ini dan perkiraan kita tuntas begitu. Nah, tapi kalau semuanya dibagi-bagi 5 orang itu sama-sama menggarap sistem, ya mungkin akan terasa berat. Tapi kalau semuanya satu sistem di satu tim yang banyak, mungkin bisa fokus dan bisa tuntas. Dan lagi-lagi mungkin kata kuncinya terintegrasi, mengarah sudah ke integrasi. Nah, sementara di Unuja kan ada beberapa tambahan sistem seperti LP3M sudah ada, LPPM kami juga sudah buat kemarin, ESPM itu, kemudian mungkin kerjasama dan yang lainnya. Ya mungkin kalau pemikiran saya sebetulnya tidak harus tiap tahun ada dari sistem yang dibuat, tapi mungkin Pak Huda bisa prioritas. Jadi misalkan 1 tahun ada berapa sistem yang akan digolkan dan sudah terintegrasi begitu. Daripada mungkin tiap tahun ada semua, tapi apa ya, belum fokus, belum bisa fokus dan separuh-separuh. Jadi ini belum tuntas, ini belum tuntas, belum tuntas begitu. Iya, iya. Mungkin begitu Pak Huda. Atau mungkin dari Pak Hadianto mungkin pengalaman di tempat yang lain begitu. Oke. Ya, saya pikir udah betul lah Pak Furkan disampaikan tadi, juga Pak ya juga saya singgung tadi itu yang disampaikan. Ya, nah bagus ini Pak Furkan ini udah paham juga ini tentang pembuatan itu. Masalah. Oke, mantap tuh. Oke. Baik. Cukup Pak. Oke. Ya, Pak Furkon terima kasih, Pak Huda terima kasih, dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hadianto yang telah senantiasa menemani kami untuk menyelesaikan program data sharing ini dengan baik. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan. Saya sebagai moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Makasih Pak. Ya. Oke. Pak Huda, mohon bisa dimatikan ininya. Oke, baik. Oh ya, beliau sudah ini ya. Nggak apa-apa lah. Jadi informasi untuk kegiatan data sharing insya Allah akan dilanjut tanggal 7 Bapak Ibu. Karena tanggal 4, tanggal 5 beliau ada kegiatan. Sabtu Minggu beliau ada kegiatan Pak Hadianto. Insya Allah kita start di hari Senin depan. Jadi kita ada jeda 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu kita tidak ada kegiatan secara daring. Insya Allah tanggal 7 sudah dimulai lagi dengan pemaparan dari UPPS, fakultas dan juga Pascasarjana. Dan nanti mungkin terakhir ini Pak Saida ya, dari pesantren Pak Saida. Mungkin sesi terakhir nanti di hari Kamis, tanggal 10 itu ada pemaparan dari pihak pesantren. Mungkin supaya bisa diberikan masukan-masukan terkait dengan yang restorannya pesantren. Kan begitu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ini Pak, yang untuk PDS itu kan ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki nih. Yang pertama kami pasti minta recordingnya Pak.
Ini kan di Oh record iya, ya. ya. Oke. Recordingnya Kemudian, sebenarnya sudah ada di learning Pak Huda. Jadi Pak Huda sudah sebagai peserta juga bisa oh siap. mengakses. Oke. Kemudian yang kedua ini Pak, ini kan apakah nanti perlu dipaparkan lagi yang PDSI hasil perbaikannya? Nanti ketika di klinik. Nah, nanti kan ada sesi klinik, beliau nanti akan hadir perkiraan di minggu ketiga ke Unuja untuk sesi klinik. Nah, harapannya nanti forum konsultasinya di sana. Jadi misalkan penambahan-penambahan hal-hal terkait dengan restoran yang sudah dibuat, silakan bisa dikonsultasikan dengan beliau sesi klinik nanti itu. Ya, jadi istilahnya konsultasi lah sama-sama kayak kemarin forum konsultasi dosen-dosen dengan narasumber. Begitu juga di yang tata program pengelolaan ini Restra, berarti kan restorannya unit tersebut silakan dikonsultasikan terkait dengan hal ya draft Restra yang baru tentunya ya. Jadi nanti luarannya adalah draft Restra untuk 5 tahun berikutnya. Tentu kan acuannya adalah restorannya Unuja begitu. Restorannya Iya, Unuja iya. sudah terupdate. Nah, kita bisa mengadopsi dari restoran yang Unuja minimal untuk indikator-indikator yang diamanahkan kepada masing-masing unit kerja. Oh, Begitu restorannya kira-kira. kamu sudah keluar, Pak? Belum. Jadi juga Oh, masih di update sama tim. baik. Baik. Sudah dokumentasi Pak itu? Oh ya, sudah. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Saida dan yang lain. Ya, sama-sama Bapak. Sama-sama, Pak.